Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagian-bagian pokok dari tumbuh-tumbuhan. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar tentang bagian-bagian pokok dari tumbuh-tumbuhan, yuk kita bahas sama-sama. Jangan lupa simak video ini sampai habis. Pada dasarnya, tubuh dari tumbuh-tumbuhan tersusun atas 3 bagian pokok, yaitu ada radiks atau yang kita kenal dengan akar, kemudian kalius atau yang kita kenal dengan batang, selanjutnya ada folium atau yang kita kenal dengan daun. Tumbuh-tumbuhan yang memperlihatkan diferensiasi dalam 3 bagian pokok tersebut dikelompokkan dalam kelompok Kormopita atau yang kita kenal dengan tumbuhan kormus. Kormus adalah tumbuh-tumbuhan yang hanya dimiliki oleh Pteridopita atau yang kita kenal dengan tumbuhan paku, dan Spermatopita atau yang kita kenal dengan tumbuhan biji. Bagian lain dari tubuh tumbuhan dapat dipandang sebagai penjelmaan dari salah satu atau 2 bagian pokok tersebut yang telah mengalami perubahan, baik perubahan bentuk, perubahan sifat, atau perubahan pada fungsinya. Contohnya, seperti flos atau yang kita kenal dengan bunga, dianggap sebagai penjelmaan batang maupun daun, atau tuber yang kita kenal dengan umbi, dianggap sebagai penjelmaan batang. Kemudian ada rizoma atau rimpang yang dianggap sebagai penjelmaan batang. Kemudian bulbus atau umbi lapis yang dianggap sebagai penjelmaan batang dan daun. Nah, pembahasan awalnya kita akan membahas tentang daun atau folium. Ada 3 ciri daun yang penting, yaitu yang pertama adalah tipis melebar, yang kedua adalah berwarna hijau, dan yang ketiga adalah duduk pada batang dengan posisi menghadap ke atas atau ke arah sinar matahari. Ciri-ciri dan sifat tersebut sesuai dengan fungsi daun atau folium bagi tumbuhan, yaitu yang pertama adalah sebagai alat untuk pengolahan zat-zat makanan atau yang biasa disebut dengan asimilasi. Kemudian untuk penguapan air atau yang biasa disebut dengan transpirasi. Kemudian untuk pernapasan atau yang biasa disebut dengan respirasi. Selanjutnya adalah untuk gutasi. Bagian batang tempat duduknya daun dinamakan buku-buku atau biasa disebut dengan nodus batang. Kemudian tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang dan daun dinamakan ketiak daun atau yang disebut dengan asila. Daun lengkap mempunyai 3 bagian pokok, yaitu pertama adalah upah daun atau pelepah daun yang biasa disebut dengan vagina. Kemudian ada tangkai daun atau yang biasa disebut dengan petiolus. Selanjutnya helaian daun atau yang biasa disebut dengan lamina. Pada umumnya, tumbuhan mempunyai daun yang kehilangan 1 atau 2 bagian dari 3 bagian tersebut. Daun yang demikian dinamakan dengan daun tidak lengkap. Nah, setelah membahas tentang daun, selanjutnya kita akan bahas tentang batang atau kalius. Batang pada dasarnya terdiri dari buku-buku batang atau yang biasa disebut dengan nodus. Dan bagian antara 2 buku batang disebut dengan ruas atau yang dikenal dengan internodus. Sebagai bagian tubuh tumbuhan, batang mempunyai fungsi. Yang pertama adalah fungsinya untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Kedua, fungsi batang yaitu dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga adalah jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Yang keempat adalah dengan menjadi tempat penyimpanan zat-zat makanan cadangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang akar atau yang biasa disebut radiks. Akar adalah bagian pokok ketiga setelah daun dan batang. Akar tidak berbuku-buku, tidak beruas, dan tidak mendukung daun-daun.
Pertumbuhannya umumnya mengarah ke pusat bumi atau yang biasa disebut dengan geotrof, atau menuju ke air yaitu hidrotrof. Namun ada pula bagian akar yang tumbuh lateral atau menjauhi pusat bumi. Warnanya biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Bentuk akar seringkali meruncing sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. Nah, akar pada umumnya terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah leher akar atau pangkal akar atau yang biasa disebut dengan kolum, yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian yang kedua adalah ada ujung akar atau apex radicis ya. Bagian akar yang paling muda terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Selanjutnya adalah yang ketiga ada batang akar atau corpus radicis. Bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Selanjutnya ada cabang-cabang akar atau radix lateralis, yaitu bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Selanjutnya ada serabut akar atau fibrilla radicalis, yaitu cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Nah, bagian selanjutnya ada rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar atau yang disebut dengan pilus radicalis. Merupakan tonjolan sel epidermis yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan akar, sehingga lebih banyak air dan unsur hara yang dapat diserap. Pada tumbuhan air jarang dijumpai adanya rambut akar. Kemudian bagian selanjutnya adalah tudung akar atau kalitra. Bagian akar yang letaknya paling ujung terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi akar yang masih muda dan lemah. Untuk akar sendiri, akar memiliki sistem perakaran. Ada dua macam sistem perakaran nih. Yang pertama adalah sistem akar tunggang. Jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang, menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut dengan akar tunggang atau radix primaria. Susunan akar yang demikian biasa terdapat pada tumbuhan biji belah atau Dicotyledonae dan tumbuhan biji telanjang atau Gymnospermae. Nah, sistem akar serabut adalah sistem akar yang kedua. Jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang, akar ini karena bukan berasal dari calon akar yang asli dan bentuknya seperti serabut, dinamakan dengan akar serabut atau radix adventitia. Nah, perlu diingat nih bahwa akar tunggang hanya kita jumpai kalau tumbuhan ditanam dari biji. Walaupun dari golongan biji belah atau Dicotyledonae, suatu tumbuhan tak akan mempunyai akar tunggang jika tidak ditanam dari biji. Misalnya, seperti berbagai jenis tanaman budidaya yang diperbanyak dengan cangkokan atau terusan yang kita kenal dengan stek. Untuk lebih memahami mengenai pembelajaran kita kali ini mengenai bagian-bagian pokok dari tumbuh-tumbuhan, kita akan bahas dengan objeknya yaitu berupa zeamys dan juga Amaranthus hybridus lineaus. Zeamys atau yang kita kenal dengan tanaman jagung ini adalah tanaman semusim yang mengambil masa kurang lebih 3 bulan untuk matang. Zeamys merupakan tumbuhan monokotil, tanaman yang memiliki kepingan biji tertutup atau tidak terbentuk dari dua kepingan biji. Kita akan membahas mengenai bagian-bagian pokok dari zeamys. Nah, sebelumnya untuk klasifikasi dari zeamys ini sendiri adalah kingdomnya berupa plantae atau tumbuhan. Divisi atau filumnya adalah Angiospermae. Kelasnya Monocotyledonae atau tumbuhan dengan biji berkeping satu. Untuk ordo atau bangsanya yaitu Poales, famili atau sukunya adalah
Poaceae, genus atau marganya adalah Zea, spesies atau jenisnya adalah Zeamys lineaus. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagian-bagian pokok dari tanaman jagung atau yang dikenal dengan Zeamys. Nah, morfologi akar dari Zeamys sendiri, sistem perakarannya yaitu akar serabut dengan kedalaman hingga 8 meter. Namun, sebagian besar berada pada kedalaman 2 meter. Nah, Zeamys ini yang sudah dewasa akan tumbuh akar adventif dari buku-buku batang Zeamys bagian bawah yang dapat membantu tanaman ini menjadi tegak. Kemudian, untuk bagian batang dari Zeamys memiliki batang yang tegak, mudah terlihat dan berruas-ruas. Ruas terbungkus oleh pelepah daun yang muncul dari buku. Nah, Zeamys memiliki batang yang tidak mengandung banyak lignin. Untuk morfologi daun Zeamys sendiri, daun pada tanaman Zeamys ini memiliki daun sempurna dengan bentuk yang memanjang. Daun yang dimiliki oleh Zeamys ini berwarna hijau muda pada saat masih muda dan berwarna hijau tua pada saat sudah dewasa dan berwarna kuning pada saat sudah tua. Selain itu, terdapat ligula antara pelepah daun dengan helaian daun. Nah, Zeamys memiliki daun yang tulang daunnya sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun pada tanaman ini ada yang berambut dan ada yang licin. Daun Zeamys memiliki stomata yang berbentuk halter yang merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Poaceae ini. Nah, setiap stomata pada tanaman ini, daunnya dikelilingi oleh sel-sel epidermis yang berbentuk seperti kipas. Struktur tersebut memiliki peran penting dalam melakukan respon tanaman untuk menanggapi defisit air pada sel-sel daun dari Zeamys. Zeamys memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan. Nah, yang pertama adalah tinggi karbohidrat, berguna sebagai sumber energi. Jenis karbohidrat yang terdapat di dalam Zeamys adalah karbohidrat kompleks, sehingga dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Selain itu, ketika mengonsumsi Zeamys, energi yang didapatkan pun cenderung lebih stabil. Yang kedua adalah kandungan serat di dalamnya baik untuk pencernaan. Di dalam Zeamys terdapat 2 jenis serat, yaitu serat larut dan tidak larut. Kandungan tersebut sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Serat larut yang ada pada Zeamys mampu menutup penyerapan kolesterol. Selain itu, mengonsumsi Zeamys juga dapat melancarkan buang air besar, mencegah masalah sembelit, wasih, hingga mengurangi risiko penyakit kanker usus. Selanjutnya adalah kaya protein, baik untuk pembentukan tulang dan otot. Pembentukan otot dan tulang yang kuat sangat dipengaruhi oleh asupan protein. Zeamys juga merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung protein. Selain itu, Zeamys juga mengandung mineral seperti magnesium, zat besi, dan fosfor. Vitamin pada Zeamys dapat membantu menurunkan kolesterol. Nah, Zeamys memiliki kandungan vitamin B, karotenoid, dan bioflavonoid. Kandungan tersebut bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi Zeamys secara rutin dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah. Kandungan di dalam Zeamys juga bermanfaat mengurangi kolesterol di dalam tubuh. Selanjutnya adalah Zeamys memiliki sifat anti kanker. Kanker adalah salah satu penyakit yang mematikan. Untuk mencegahnya dapat mengonsumsi makanan yang sehat dan memiliki sifat anti kanker seperti Zeamys tersebut. Nah, tidak hanya itu, Zeamys juga merupakan sumber senyawa fenolik. Senyawa tersebut sangat efektif untuk mengurangi tumor pada payudara dan hati. Konsumsi Zeamys secara rutin untuk mendapatkan manfaat yang optimal untuk kesehatan tubuh. Nah, setelah membahas tentang Zeamys, selanjutnya kita akan membahas tentang Amaranthus hybridus lineaus atau biasa disebut bayam sekop atau bayam kakap. Ini berdaun lebar. Nah, Amaranthus hybridus memiliki 2 varietas, yaitu varietas caudatus dan varietas paniculatus.
Varietas caudatus berdaun agak panjang, kemudian berujung runcing dan berwarna hijau atau merah tua. Nah, untuk klasifikasinya adalah kingdomnya berupa Plantae, divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya adalah Magnoliopsida, bangsanya Caryophyllales dan sukunya Amarantaceae, marganya adalah Amaranthus, spesiesnya adalah Amaranthus hybridus linnaeus. Nah, untuk bagian daun dari Amaranthus hybridus linnaeus ini memiliki daun tunggal dan berwarna hijau muda atau tua. Namun, ada juga yang memiliki daun berwarna merah, tergantung dari varietas yang digunakan. Bentuk dari daunnya yaitu bulat, memanjang, dan oval. Panjang daunnya berukuran sekitar 1,5 sampai 6 cm. Untuk lebar daun sekitar 0,5 sampai 3,2 cm. Pada daun terdapat tangkai yang berbentuk bulat serta opakus yang berukuran 0,5 sampai 9 cm. Bagian akar dari Amaranthus hybridus linnaeus ini memiliki sistem perakaran tunggang bagian bawah serta serabut pada bagian atas. Akar tanaman ini dapat menembus kedalaman tanah sampai kedalaman 20 sampai 40 cm, bahkan dapat lebih tergantung dari jenis media tanah yang digunakan. Untuk bagian batangnya, tanaman ini memiliki batang yang berbentuk tegak, tebal, dan mengandung banyak air atau herbaceous. Batang tanaman ini berukuran cukup panjang, yaitu 0,5 sampai 1 meter, serta memiliki cabang monodial. Batang ini memiliki warna hijau, namun ada juga yang berwarna merah, tergantung dari varietas bayam yang ditanam. Selanjutnya adalah manfaat dari mengonsumsi Amaranthus. Amaranthus merupakan salah satu sayuran yang mengandung banyak nutrisi. Sayuran hijau seperti Amaranthus penting untuk kesehatan kulit, rambut, dan tulang. Hal ini dikarenakan karena kandungan di dalamnya seperti zat besi, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, mengonsumsi Amaranthus juga baik untuk penderita diabetes karena mampu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Manfaat Amaranthus yaitu mengontrol kadar diabetes. Nah, Amaranthus mengandung antioksidan yang dikenal sebagai asam alfa lipoat dan telah terbukti mampu menurunkan kadar glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah oksidatif. Manfaat Amaranthus selanjutnya adalah dapat melawan sel kanker. Nutrisi berupa vitamin A dan C ditambah dengan serat, folic acid, serta 13 jenis flavonoid yang berbeda ditemukan pada Amaranthus yang sangat bermanfaat untuk melawan sel kanker. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan yang ada pada Amaranthus mampu menurunkan risiko kanker sebesar 34%, terutama pada wanita berupa kanker payudara, kanker rahim, kanker kulit, dan kanker perut. Manfaat mengonsumsi Amaranthus selanjutnya adalah untuk antiinflamasi atau peradangan. Tanaman Amaranthus mengandung alkalinity cukup tinggi, menjadi sayuran pilihan sempurna. Amaranthus merupakan makanan baik untuk orang yang sedang menderita penyakit inflamasi. Manfaat selanjutnya adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, tanaman Amaranthus kaya akan kalium serta rendah sodium. Kandungan mineral pada Amaranthus sangat bermanfaat untuk penderita tekanan darah tinggi. Kalium pada Amaranthus dapat menurunkan kadar sodium yang meningkat. Folate yang ditemukan dalam Amaranthus mampu menurunkan tekanan darah tinggi serta melancarkan pembuluh darah dan mempertahankan aliran darah. Manfaat selanjutnya adalah mencegah osteoporosis. Pada seikat daun Amaranthus segar terdapat nutrisi hampir 200% setara dengan vitamin K. Jumlah vitamin K yang cukup tinggi dalam Amaranthus sangat penting untuk memberikan asupan kalsium pada tulang sehingga dapat mencegah osteoporosis. Selain itu, mineral yang lain seperti magnesium, zinc, koper, serta fosforus
pada amaranthus juga dapat membantu untuk membangun tulang yang kuat. Manfaat selanjutnya adalah menjaga kesehatan tulang. Kandungan vitamin K pada amaranthus juga penting sebagai asupan tubuh yang rendah akan vitamin K dan selalu dikaitkan dengan resiko patah tulang yang tinggi. Konsumsi vitamin K yang cukup itu penting untuk menjaga kesehatan tulang karena bertindak sebagai pengubah protein matriks tulang, meningkatkan penyerapan kalsium, dan dapat mengurangi jumlah kalsium yang meninggalkan tubuh dalam urin. Baiklah, demikian pembahasan kita pada kali ini mengenai bagian pokok dari tumbuh-tumbuhan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.